iblis itu memang kerjaannya mengikat manusia, diikat dengan iblis supaya nanti nasibnya sama, berakhir di neraka seperti mereka. Makanya Tuhan bilang dalam Alkitab bahwa iblis itu kerjaannya mencuri, membunuh, membinasakan. Tahap akhir itu membinasakan. Apa yang binasa? Rohnya. Maksudnya binasa itu rohnya masuk neraka, tapi dimulai dengan mencuri. Halus dulu mainnya. Yang dicuri apanya? Dicuri adalah akal budinya dulu. Kitab Amsal 21 ayat yang ke-16. Orang yang menyimpang dari jalan akal budi atau orang yang tercuri akal budinya akan berhenti di tempat arwah-arwah berkumpul. Orang itu kalau mulai cinta, mengasihi, tertarik pada arwah, itu artinya akal budinya sedang dicuri oleh iblis, menyimpang dari jalan akal budi. Nah begini kok, simpel saja kok. Tidak perlu saya, tidak perlu Alkitab, tidak perlu orang-orang rohaniwan bahkan. Tanya aja sama temenmu yang masih punya akal budi. Kira-kira perbuatanmu itu untuk melakukan tertarik pada arwah, kira-kira itu benar apa tidak begitu? Orang yang berakal budi pasti berkata, ngapain sih begitu? Kalau kau memang suka anak-anak ya adopsi saja salah satu anak di panti asuhan. Tolong saja itu anak-anak miskin di desa-desa, di pinggir-pinggir kota atau di jalanan. Banyak sekali orang-orang yang bisa Anda salurkan rasa kasih sayang Anda, kebaikan Anda. Ngapain urusannya kok malah sama sesuatu dari dunia kematian? Kenapa kok dari tadi saya ngomong asalnya dari dunia kematian itu arwah-arwah? Ada ayatnya. Amsal 9 ayat 18. Tetapi orang itu tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah dan bahwa orang-orang yang diundangnya ada di dalam dunia orang mati. Jadi dunianya arwah-arwah itu ada di dalam dunia kematian, dunia neraka. Itu maksudnya dunia orang mati. Nah, arwah-arwah ini memang bertugas ngundang orang-orang untuk masuk, maksudnya orang-orang hidup untuk masuk ikut ke dunia yang sama dengan mereka, di neraka. Makanya arwah itu sudah populer sejak zaman dulu, ada aja bentuknya. Arwah itu dipopulerkan, entah modelnya itu sebagai pemberi petunjuk, pemberi petuah, lewat mimpi, lewat semedi-semedi, lewat barang-barang tertentu, dan sekarang yang terbaru lewat boneka. Tapi semua modelnya sama, bahwa arwah itu menjadi sesuatu yang populer, yang diingini supaya orang yang tertarik dengan arwah ditarik masuk dunia yang sama dengan mereka, dunia orang mati, yaitu neraka. Sudahlah, jangan percaya pada arwah, jangan percaya pada iblis, jangan percaya pada setan. Mereka itu jubahnya banyak. Jangan percaya pada kamuflase mereka. Contohnya dukun-dukun, peramal, ramalan-ramalan, hantu, paranormal, hal-hal yang sifatnya goib. Jangan percaya itu. Anda sedang dibohongi oleh setan. Kalau dibilang ini spiritnya baik kok, bohong itu. Tidak ada setan baik, tidak ada setan putih, omong kosong itu. Setan semua itu jahat, walaupun kelihatannya baik. Kalaupun dia kelihatannya baik, itu baiknya supaya bisa nipu Anda. Yesus pernah memberikan kesaksian tentang iblis seperti ini. Yohanes 8 ayat 44. Ia atau iblis adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam iblis tidak ada kebenaran. Apabila iblis berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab iblis adalah pendusta dan bapa segala dusta. Dia bapak segala dusta. Iblis adalah rajanya pendusta. Kesaksian apapun, keterangan apapun yang datangnya dari setan, dari iblis, dari makhluk alam gaib yang bukan Tuhan, itu otomatis iblis, dan semua itu adalah kebohongan. Orang-orang karena dia sering bicara dengan arwah, ya akhirnya tersesat dia tanpa dia sadari, dan dia merasa benar bahkan. Karena iblis itu pintar memutarbalikkan fakta, dan caranya halus.
Dia akan manfaatkan segala kelemahan Anda. Bahkan kebaikanmu bisa jadi kelemahanmu untuk dimanfaatkan oleh iblis. Makanya bersandarlah pada firman Tuhan, pada kebenaran. Spirit doll, katanya kan ini terapi untuk mereka ibu-ibu yang kehilangan anaknya, merasa malang nasibnya, depresi, frustrasi. Nah begini, oke, memang ada orang-orang yang secara psikis sangat-sangat traumatis, kehilangan, depresi, dan frustrasi karena anaknya yang baru lahir atau belum lahir bahkan meninggal. Kalau memang terjadi seperti itu, solusinya jangan dikasih spirit doll dong. Mereka ini kan orang-orang yang sudah malang nasibnya. Masa malah ditambahi, dikasih sesuatu yang membawa mereka masuk dunia kematian, ke neraka. Ini bukan cuma malang di dunia, di akhirat juga malang nasibnya, masuk neraka. Jangan ada spirit doll dalam kamus hidup Anda. Jangan ada boneka arwah. Sudah, titik.